Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Kata Rizky dari Kopok 1. Hari ini saya akan membahas tentang definisi dan tujuan akreditasi. Pertama-tama, definisi akreditasi ialah pengakuan terhadap lembaga pendidikan yang diberikan oleh badan yang berwenang setelah dinilai bahwa lembaga itu memenuhi syarat, kebakuan atau kriteria tertentu dalam KBBI. Akreditasi menjadi sebuah aset penting untuk menetapkan posisi sebuah lembaga institusi perguruan tinggi atau program studi dalam tataran kompetensi pengelolaan dengan institusi perguruan tinggi dan program studi lain, merupakan tolak ukur bagi lembaga pengguna produk program perguruan tinggi untuk memastikan lulusan tersebut layak karena dihasilkan dari proses pengelolaan yang terkemuka dan terkawal dengan baik. Lalu, tujuan akreditasi ialah menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi, menjamin mutu program studi dan perguruan tinggi secara eksternal baik bidang akademik maupun non-akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat untuk mendorong perbaikan mutu program studi maupun perguruan tinggi secara berkelanjutan. Hasil akreditasi bisa digunakan sebagai dasar alokasi dana, bantuan dana dari luar, dan transfer kredit. Selain itu juga untuk membantu perguruan tinggi melakukan penjaminan mutu sebagai pertanggungjawaban publik perguruan tinggi, lalu pembekuan kredit akademik untuk memudahkan mobilisasi mahasiswa. Bahkan, akreditasi juga bertujuan untuk menjadi bahan pertimbangan penerimaan pegawai, pengakuan ijazah, dan kompetensi internasional, dan sebagai dasar sertifikat atau lisensi, serta bahan masukan untuk evaluasi kualitas perguruan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Kolbu Al-Salam Hanafi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai betapa pentingnya sebuah akreditasi bagi lembaga pendidikan serta pengaruh reputasi terhadap opini publik. Akreditasi sangat penting bagi semua pemangku kepentingan atau stakeholders. Hal itu karena hasil akreditasi merupakan salah satu indikator mutu, quality indicator, dan referensi dalam mengambil keputusan atau decision making reference untuk berbagai kebutuhan termasuk peningkatan mutu atau dapat dikatakan dengan quality improvement pada masa yang akan datang. Bagi lembaga, akreditasi membantu untuk mengetahui sejauh mana dirinya telah memenuhi kriteria mutu yang sudah ditetapkan pemerintah atau standar nasional pendidikan sebagai standar minimal kualitas atau dapat disebut dengan minimum standards of quality. Sebagai referensi bagi semua pihak pada lembaga untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja lembaga atau institutions performance dan perencanaan jangka pendek dan jangka panjang short and long term planning sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan pada masa yang akan datang sebagai bagian dari peningkatan mutu berkelanjutan atau disebut dengan sustainable quality improvement dan sebagai bentuk kepatuhan atau compliance terhadap regulasi yang ditetapkan pemerintah serta sebagai bagian dari akuntabilitas publik atau public accountability. Bagi masyarakat, akreditasi tidak kalah penting karena mereka adalah pelanggan utama dari suatu institusi pendidikan atau education main customer. Di antara alasan mengapa akreditasi lembaga penting bagi masyarakat, karena hasil akreditasi menggambarkan mutu suatu lembaga. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui dan memilih lembaga yang mana yang akan dituju untuk menyekolahkan anak mereka. Orang tua dapat mengetahui lembaga yang mana yang sesuai dengan kebutuhan anaknya untuk bersekolah. Sementara bagi pemerintah, akreditasi sangat penting karena merupakan amanah konstitusi. Bagi institusi seperti perguruan tinggi,
Reputasi penting karena berdampak luas dan vital. Dalam contoh yang paling real, reputasi perguruan tinggi mempengaruhi persepsi publik terhadap kualitas alumni. Tetapi tentu tidak sesederhana itu. Di tingkat yang lebih besar, reputasi institusi mempengaruhi keberhasilannya dalam mengawal agenda-agenda akademik tertentu menjadi agenda publik yang patut diperjuangkan bersama. Efek berantai itu bisa semakin panjang menyentuh pada aspek-aspek psikologis dan personal. Misalnya, reputasi mempengaruhi kebanggaan dan semangat mahasiswa dalam belajar. Reputasi juga mempengaruhi kebanggaan dosen dan karyawan sehingga semakin giat bekerja, melayani, dan mengembangkan diri. Yang kemudian saya akan menjelaskan mengenai syarat memperoleh akreditasi atau klasifikasi pendidikan dalam dunia pendidikan. Berikut ini beberapa kriteria penilaian untuk akreditasi lembaga, antara lain yaitu izin penyelenggaraan pendidikan tinggi, persyaratan dan kelayakan penyelenggaraan pendidikan tinggi, relevansi penyelenggaraan program pendidikan dengan pembangunan, kinerja perguruan tinggi, dan efisiensi pengelolaan perguruan tinggi. Sedangkan kriteria penelitian untuk akreditasi program studi antara lain identitas, izin penyelenggaraan program studi, kesesuaian penyelenggaraan program studi dengan peraturan perundang-undangan, relevansi penyelenggaraan program studi, sarana dan prasarana, efisiensi penyelenggaraan program studi, produktivitas program studi, dan mutu lulusan. Klasifikasi penilaian untuk semua kriteria tersebut ditentukan oleh 3 aspek, yaitu bobot 50%, efisiensi 25%, dan relevansi 25%. Sesudah melalui perhitungan, semua nilai kriteria akan diperoleh akreditasi dengan peringkat perguruan tinggi sebagai berikut. Seperti yang di samping ini. Kemudian, hasil akreditasi hingga Februari tahun 2015 menghasilkan beberapa peringkat perguruan tinggi. Ada sekitar 163 perguruan tinggi, 21 diantaranya memiliki peringkat akreditasi A, yang mayoritas dimiliki oleh perguruan tinggi di Jawa. Adapun daftar 21 perguruan tinggi di Jawa dengan akreditasi A, antara lain Hai, perkenalkan nama saya Ega Apriliani dari Prodi Humas 2019. Sebelumnya, teman-teman saya sudah menjelaskan apa itu akreditasi dan pentingnya sebuah akreditasi untuk meningkatkan reputasi sebuah lembaga pendidikan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan 5 alasan kenapa sih mahasiswa memilih universitas yang berakreditasi A. Yang pertama adalah cerminan kualitas pendidikan. Nah, kalau misalnya kampusnya berakreditasi A, otomatis kualitas pendidikannya itu tidak bisa diragukan lagi. Nah, yang kedua adalah persyaratan bekerja di institusi pemerintahan. Yang ketiga adalah persyaratan melamar pekerjaan di perusahaan. Nah, katanya sih kalau misalnya ingin bekerja di perusahaan minimal akreditasi kampusnya itu B. Nah, yang keempat adalah mahasiswa akan terbiasa dengan kualitas pendidikan yang baik. Dan yang terakhir nih, mahasiswa mampu bersaing dengan perguruan tinggi lainnya. Nah, yang terakhir adalah 5 perguruan tinggi negeri dan 5 perguruan tinggi swasta yang memiliki akreditasi A. Nah, kita mulai dari perguruan tinggi negeri dulu. Yang pertama adalah UI, yang kedua UGM, yang ketiga UNAIR, yang keempat IPB, dan yang terakhir ITB. Nah, yang selanjutnya adalah 5 perguruan tinggi swasta yang memiliki akreditasi A. Yang pertama adalah Bina Nusantara University, yang kedua ada Universitas Telkom Bandung, yang ketiga adalah STIE Trisakti Jakarta, yang keempat Universitas Trisakti Jakarta, dan yang terakhir Universitas Mercubuana Jakarta dan Bekasi. Nah, itu dia penjelasan dari kelompok kami mengenai akreditasi pendidikan. Menurut kalian penting gak sih memilih kampus yang berakreditasi A? Nah,
Jangan lupa like, komen, dan subscribe.